begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, perhatikan, saya mau bahas kata demi kata. Coba kembali yang paling atas tadi, yang warna kuning paling atas. Oke, perhatikan. Saya bahas kata demi kata, yang warna kuning yang saya bahas. Dikatakan firman Tuhan tadi, karena begitu besar kasih Allah. Berarti sampai di sini. Temanya luar biasa, unity in love dalam Natal malam ini. Karena apa? Karena Natal memang terjadi karena begitu besar kasih Allah. Amin. Kalau Allah tidak memiliki kasih, Natal tidak terjadi. Kita bersyukur malam ini kita semua berkumpul di tempat ini karena begitu besar kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Lalu lanjutkan dengan yang selanjutnya, kata selanjutnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berhenti dulu. Saudara-saudara, kalau kita mau mengukur kasih seseorang, maka kita standarnya adalah firman Tuhan. Kenapa Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Di mana letak besarnya kasih Allah? Perhatikan kata dunia ini. Yang dikasihi oleh Allah adalah dunia. Betul, saudara? Saya mau tanya sama saudara, apakah sebetulnya dunia yang berdosa, dunia yang memberontak, dunia yang berjalan semaunya sendiri, dunia yang dalam kegelapan, saya mau tanya, apakah dunia layak dikasihi oleh Allah? Layak nggak? Halo, layak nggak? Nggak layak. Tapi itulah kuncinya, kenapa dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi. Dunia ini bicara tentang orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang yang memberontak terhadap Allah, orang-orang yang semaunya sendiri, orang-orang yang berjalan di dalam dosa, hawa nafsunya, dan kemauannya yang memberontak Allah. Tapi heran ya, kenapa Alkitab bilang Allah mengasihi dunia, dunia yang berdosa, dunia yang dalam gelap, dunia yang memberontak, dunia yang gak layak dikasihi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kasih Allah ini kasih yang istimewa. Kasih Allah ini gak sama dengan kasih kebanyakan dari kita. Biasanya kita mengasihi orang yang apa? Layak kita kasihi. Betul gak saudara? Semalam saya terlibat dalam pembicaraan yang sangat intens dengan seseorang yang saya nasihati. Saya bilang sama orang ini, kamu sebagai anak Tuhan, apalagi melayani, kenapa sih kamu gak membantu saudaramu? Jadi orang ini diberkati Tuhan, saudara, punya saudara yang hidupnya tuh susah, makan susah, hidupnya pas-pasan. Saya bingung, dia melayani Tuhan, dia hamba Tuhan, tapi dia tidak membantu saudaranya sendiri. Saya bilang, ini ujian buat kamu loh. Kamu bisa melayani orang-orang lain yang jauh di sana, tapi kamu punya saudara keluarganya lagi susah, bayar sekolah anaknya susah, makan susah, tapi kamu nggak mau bantu. Apa jawabannya? Maaf Pak Pendeta,
Saya rasa dia nggak pantas saya bantu. Loh, dia keluargamu, betul. Tapi saya lihat mukanya sebel. Kenapa? Dia itu susah, perlu bantuan saya, tapi dia jelek-jelekin saya sama orang lain. Jadi dengan kata lain apa saudara? Orang ini tidak mau bantu saudaranya karena saudaranya itu jahat sama dia, jelek-jelekin dia. Dia tidak pantas untuk ditolong. Lalu saya jawab apa? Kalau Tuhan Yesus seperti kamu, semua orang berbinasa dalam dosanya. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan apa saudara? Dunia ini. Letak kebesaran kasih Allah karena Allah mengasihi orang-orang, termasuk saya, termasuk saudara yang tidak layak untuk dicintai, karena kita memberontak, karena kita semaunya sendiri, karena kita hidup dalam dosa. Tapi Allah mengasihi dunia yang memberontak dan menolak kasih Allah. Ini yang terjadi. Makanya malam ini kalau ada tema Unity in Love, ingat saudara, gereja-gereja ingat, kita bisa kesatuan dalam kasih kalau kita mempraktikkan kasih Yesus, kasih Allah yang besar, mencintai dunia yang gak layak. Haleluya. Nanti akan ada orang-orang yang nyebelin saudara. Maaf tanda kutip, pendeta-pendeta, tetangga. Ngapain saya kerjasama sama dia? Ngapain saya bantu atau kerjasama dengan gerejanya? Saya sebel. Ingat ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia seperti apa? Yang berdosa, yang gak layak dicintai. Allah mengasihi dunia ini. Yang mau melakukan katakan amin. Siapa yang mau mencintai orang yang nyebelin saudara? Yang berani coba angkat tangan. Berani. Kok banyak angkat tangan? Yakin? Yakin? Apalagi anonim, lagi action. Ini tantangan kita. Kita belajar dalam malam Natal ini. Karena begitu besar kasih Allah. Di mana letak kebesaran kasih Allah? Karena Allah mencintai dunia yang memberontak, dunia yang dalam gelap, dunia yang tak layak dicintai. Ini kita mau belajar. Unity in Love itu apa? Kalau kita bahkan mencintai siapapun yang nyebelin kita, yang jelek-jelekin kita, yang berbuat jahat kepada kita, yang gak pantas kita cintai, aku mau cintai orang itu, aku mau tolong dia, itu baru keren. Coba saya tanya lagi, siapa yang mau? Angkat tangan. Wah, ini Jemaat Kartanegara ini nekat ini saudara. Kita berikan tepuk tangan, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang selanjutnya, kenapa kasih Allah dikatakan begitu besar? Karena dia mengasihi dunia, orang-orang yang gak pantas dikasihi. Terus selanjutnya, yang warna kuning, tampilkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah, baca sama-sama, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, berhenti dulu sampai di sini. Kasih yang besar itu bukan cuma ngomong doang. I love you, Mom. Udah menikah 20 tahun, I love you, Mom. Tapi tas satu aja gak pernah dibeliin. I love you, Mom. Question mark. Kalau kita benar-benar mengasihi, pasti ada tindakan. Yang setuju katakan amin. Ada peribahasa bahasa Inggris bilang begini, you can give without loving, but you can't love without giving. Kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Artinya apa? Kalau kita mengasihi, kita pasti memberi. Ini unity in love. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di kantor sebelum masuk sini, bahwa banyak persoalan bisa dibereskan karena sama-sama mau memberi.
Unity in love itu artinya apa? Artinya kita memberi. Kasih Allah yang besar itu dibuktikan lewat apa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi kita bukan cuma I love you, I love you, I love you, tapi nggak pernah kasih apa-apa, nggak mau berkorban, nggak mau memberi, nggak mungkin. Allah mengasihi dunia, Dia berikan anaknya yang tunggal. Pemberian Allah itu pemberian yang sangat berharga, saudara. Amin. Ini banyak hadiah-hadiah nih. Ada motor, ada apa lagi? Sepeda yang dibungkus ada apa tuh? Wah, ini malam ini banyak sponsor ya. Puji Tuhan luar biasa. Kenapa mau memberi? Ada sponsor, ada kasih. Kalau jemaat ada kasih, dia memberi ke gerejanya. Dia mensupport pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ada kasih, unity in love, ada persoalan, saling memberi, saling mensupport. Amin. Dan memberinya bukan asal memberi. Banyak orang memberi asal memberi. Tapi Allah punya kasih yang besar. Dia memberinya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Satu kali ada pendeta India, saudara. Ada pendeta India punya teman pendeta Amerika. Mereka teman baik. Pendeta India itu punya 4 anak, saudara. Pendeta India punya 4 anak, lalu pendeta Amerika itu nggak punya anak. Suami istri telah berdoa, Tuhan beri saya anak, minta anak, bertahun-tahun pendeta Amerika nggak punya anak. Satu hari pendeta Amerika dapat ide, dia ngomong sama istrinya, "Mah, teman kita pendeta India punya 4 anak, gimana? Kita ini susah punya anak. Gimana kalau kita minta 1 aja anak teman kita pendeta India?" Istrinya mikir, boleh juga deh Pak, anaknya juga itu 4 lucu-lucu. Oke. Lalu pendeta Amerika bilang satu hari sama temennya pendeta India itu, "Bro," kalau orang Jakarta bilang bro, lu kan punya 4 anak, gua 1 anak aja gak punya. Kita kan teman dekat, boleh gak aku minta anakmu 1 aja?" Si pendeta India diam, lalu dia berpikir, boleh juga ya, ini ide bagus nih. Anak itu kan biayanya besar, saudara. Kalau 4 anak kurang 1 kan lumayan. Lalu pendeta India bilang sama pendeta Amerika itu, "Oke, saya pikir istri saya akan setuju, tapi saya mau berunding dulu. Anak keberapa yang akan kita berikan?" "Baik, saya tunggu," kata pendeta Amerika itu. Pulang nih pendeta India. Lalu dia bilang sama istrinya, "Mah, teman kita pendeta Amerika itu kasihan, gak punya anak. Anak kita 4, dia minta 1, kita kasih 1 ya." Istrinya mikir, boleh juga deh Mah, 4 kebanyakan, biayanya gede, lumayan irit kalau anaknya kurang 1. Anak keberapa yang akan kita berikan? Lalu mereka berunding, kita tunggu 4 anak kita tidur semua, lalu kita akan masuk ke kamar mereka, lalu kita akan pilih anak keberapa. Bisik-bisik, kita kasih yang paling jelek aja ya, yang paling jelek aja. Udah, anaknya semua tidur, lalu masuklah suami istri pendeta India itu ke kamar anak pertama. Lalu istrinya bilang, "Gimana Pak, kalau anak pertama aja?" Suaminya bilang, "Jangan Mah, menurut orang-orang anak pertama mirip papinya. Jangan, oh jangan, pindah ke anak nomor 2, saudara. Pindah anak nomor 2. Lalu sekarang gantian, suami bilang, "Gimana Mah, kalau anak nomor 2 aja?" Maminya diam sebentar, lalu dia ngomong, "Kali ini jangan Pak, anak kedua." Orang-orang bilang anak kedua mirip
Sang suami bilang, kalau anak nomor 3 mah, saya tidak rela. Loh kenapa? Ini anak nomor 3 paling pinter, ini aset yang paling berharga, calon konglomerat, jangan dikasih ke orang. Jangan. Akhirnya anak keberapa saudara? Anak keempat. Masuklah suami istri ke anak yang keempat. Anak keempat ini baru umur 1 tahun saudara. Lalu sang suami bilang, "Ma, secara hitungan matematika anak ini masih kecil, kerugian kita paling dikit, susunya belum banyak," katanya. Gimana kalau anak keempat kita berikan kepada teman kita itu? Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Kaget. Tiba-tiba sang istri menangis. "Jangan Pak, jangan berikan anak yang keempat." Loh kenapa? Dia masih kecil, lihat tangannya masih lemah. Dia perlukan maminya. Biar aku besarkan dengan tanganku sendiri, biar aku besarkan dengan kekuatanku sendiri. Akhirnya apa saudara? Punya 4 anak, diminta 1, nggak ada satu pun yang diberikan. Kami mencintai 4-empatnya. Waktu ketemu pendeta ini bilang, "Sorry bro, ternyata setelah kami rundingkan, kami cinta 4-empatnya, kami nggak mau berikan." 4 anak diminta 1 nggak dikasih. Alkitab berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buktinya apa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena Allah mencintai saudara dan saya. Dia berikan yang terbaik untuk kita. Yang percaya kebaikan Tuhan katakan amin. Haleluya. Sering kita kalau memberi kepada Tuhan, kita kasih yang sisa. Pelayanan kalau ada waktu, persembahan seadanya. Kita seringkali bilang aku mencintai Tuhan, tapi pemberiannya tidak yang terbaik. Tapi Alkitab bilang Allah mencintai dunia. Besar kasih Allah luar biasa. Dia berikan yang terbaik, anaknya yang tunggal diberikan untuk kita semua. Yang bersyukur pada malam Natal ini katakan amin. Bilang terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama terima kasih Tuhan. Natal pemberian yang terbaik. Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Yang bersyukur berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudaraku, coba dilanjutkan tadi pembacanya. Baca sama-sama. Apa tujuannya Yesus diberikan? 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang bilang, kenapa sih Yesus mesti diberikan anaknya yang tunggal? Sebab kalau Yesus tidak datang, Yesus datang bukan cuma lahir dengan lagu malam kudus, bukan. Yesus lahir tujuannya adalah dia akan mati di kayu salib. Natal itu tidak berhenti Yesus lahir, tapi Yesus diberikan untuk dunia. Tujuan akhirnya adalah naik ke atas kayu salib. Untuk apa Yesus naik ke atas kayu salib? Untuk menggantikan saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya yang harus mati di salib karena dosa dan pemberontakan kita. Orang-orang muda yang di atas dengar, yang di tengah dengar, mestinya dosamu dan dosaku yang membuat kita harus mati di atas kayu salib. Tapi Natal Yesus datang, Yesus lahir dengan tujuan utama mati di atas kayu salib untuk menggantikan menggantikan saya mati di atas kayu salib, supaya yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita Natal yang terpenting bukan pohon Natal, bukan. Berita Natal yang terpenting bukan hadiah. Berita Natal yang terpenting bukan lagu-lagu, baju baru, atau apapun. Berita Natal yang terpenting adalah lewat Natal Yesus lahir. Dia
melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak yang bersyukur karena Yesus lahir, kita tidak perlu mati di atas kayu salib, kita tak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mari bersyukur sambil angkat tangan bilang, terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur hadiah Natal yang terbesar bukan kado, bukan baju baru, bukan sepatu yang baru. Hadiah Natal yang terbesar, aku tidak binasa, Yesus mati menggantikanku, aku beroleh hidup yang kekal. Yang bersyukur katakan amin dan berikan kemuliaan